Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya ada seseorang yang sedang memantaumu dan mengamatimu diam-diam, oke? Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu ya channel YouTube aku agar aku lebih rajin lagi untuk menemani hari-hari kalian, oke? Di sini bijak-bijak ya, selalu saya ingatkan bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat karena di sini menarik banyak sekali energi ya, bukan untuk energi satu orang aja. Jadi kalau kalian ingin menarik energi kalian saja, yang ingin reading ditarik energi kalian saja, silahkan konsultasi private reading di 081364498128, oke? Dan kalau kalian ingin menarik energi pasangan agar lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian, dan untuk menarik energi pasangan yang sudah pergi bertahun atau suami atau istri seperti itu, bisa kita bantu juga ya. Medianya, kalau kalian yang melakukan medianya tidak berbayar ya, tidak berbayar. Tidak ada penambahan biaya maksud saya. Kalau konsultasi wajib tetap transfer dulu. Ingat ya, selalu wajib transfer dulu 150.000 untuk setiap konsultasi, oke? Jadi kalau kalian ingin menarik energi pasangan yang sudah pergi bertahun atau gimana seperti itu, kalau kalian yang melakukan medianya, saya cuma ngasih aja, tidak ada penambahan biaya. Tapi kalau saya yang buat ada penambahan biaya, tentunya pakai mahar ya. Dan siapa tahu ada yang ingin biar dagangannya lebih laris, rezekinya terbuka terus seperti itu, atau mandi buka aura seperti itu, atau ada magic atau rumahnya dilempar tanah kuburan, atau apalagi ingin menjual rumah biar lebih cepat laku seperti itu ya. Ada di kita ya, boleh konsultasi ya. Oke. Mari kita mulai ya. Seperti apa energi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang masih memantau kamu melalui jarak jauh ya, memantaumu diam-diam. Ada persamaan, banyak sekali persamaan di antara kalian. Baik itu dalam hal hobi ya, misalnya kamu hobinya main badminton, main basket, main bola, atau apapun itu, atau sama-sama nge-gym ya, atau olahraga seperti itu ya, dia juga seperti itu. Atau kamu suka makan sate, dia suka makan sate. Kalau kamu suka makan nasi goreng, dia suka nasi goreng. Kalau kamu suka pokat, dia suka makan pokat, seperti itu. Banyak persamaan di antara kalian ya. Kalau kamu suka ikan asin, dia makan ikan asin, seperti itu ya. Ada penyesalan juga di sini yang saya lihat ya. Bisa jadi kamu menyesali apa yang terjadi dalam hubungan kalian, atau dia sedang menyesali apa yang telah terjadi di dalam hubungan kalian, seperti itu ya. Ada persaingan, bisa jadi saat ini kamu sedang bersaing dengan dia, atau dia sedang bersaing dengan kamu, atau sebagian dari kalian yang saya lihat bersaing dalam hal siapa benar siapa salah, atau bersaing dalam hal misalnya kamu harus aturan kamu yang diikuti. Misalnya kamu nggak bakal minta maaf, dia harus nurut sama kamu, atau dia seperti itu juga, dia yang dominan, kamu harus nurut sama dia, seperti itu ya. Ada juga sebagian dari kalian seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini? Ada momen tak terlupakan di antara kalian. Barangkali kalian itu sudah lama kenal ya dengan seseorang ini yang saya lihat, dan juga sudah memiliki banyak memori intinya ya dengan seseorang ini. Ya nggak bisa kamu lupakan, atau dia seperti itu, karena vice versa ya. Perbedaan pendapat, ada saat ini perbedaan pendapat. Misalnya dia maunya apa, kamu maunya apa, seperti itu. Kalian sangat berbeda pendapat, tapi banyak persamaan. Situasinya saat ini seperti itu, tapi ada penyesalannya. Ketidakpercayaan, bisa jadi kamu nggak percaya sama seseorang ini, atau dia tidak percaya sama kamu, seperti itu. Ada juga kekecewaan di sini yang saya lihat ya. Bisa jadi kamu telah kecewa sama dia, atau dia telah kecewa sama kamu ya. Ada juga perbedaan usia, bisa jadi kamu yang lebih tua atau dia yang lebih tua, seperti itu ya. Perbedaan status sosial juga ada di sini ya. Konflik, intinya ada konflik di antara kalian saat ini. Oke? Kita pindahkan dulu, itu situasi percintaan kalian dengan seseorang yang memantaumu melalui jarak jauh ya, dan mengamati kamu diam-diam. Seperti apa perasaan dia? Kita buka dulu, jelajahi rasa dia saat ini kepada kamu ya. Rasa ingin memiliki ya, dia masih ingin banget memiliki kamu, masih ingin kamu tetap stay.
Dia itu kayak penasaran banget sama kamu, itu yang saya lihat. Tapi ada rasa takut ya. Bisa jadi dia takut sama kamu, takut kamu tidak terima, takut akan keluarga, takut akan banyak hal ya. Cinta terlarang. Nah, ada juga cinta terlarang di sini. Bisa jadi kamu pacaran dengan istri orang, kamu pacaran dengan suami orang, seperti itu ya. Atau kamu suka kepada sepupu kamu, atau kamu suka kepada ipar kamu, seperti itu ya. Ada di antara kalian seperti itu. Cinta yang mendalam, dia benar-benar mencintai kamu. Seperti itu perasaan dia saat ini. Rasa khawatir, dia itu benar-benar mengkhawatirkan kamu saat ini ya. Cinta yang penuh rintangan. Nah, itu tadi relate ya, cinta terlarang dengan cinta yang penuh rintangan. Seperti itu. Dia tahu, dia khawatir, dia tahu ada cinta terlarang dan cinta yang penuh rintangan di antara kalian. Seperti itu rasa dia, tapi perasaan dia semakin mendalam sama kamu ya, karena dia ingin banget memiliki kamu. Seperti itu ya. Apa yang akan dilakukan seseorang ini ya kepada kamu? Oke, kita cek dulu dari kartu tarotnya ya. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang ini kepada kamu? Seseorang yang mengamati kamu diam-diam ya. Seseorang yang memantau kamu dan mengamati kamu diam-diam. Apa yang akan dia lakukan ke depannya? Usaha ya, usaha komunikasi. Dia akan berusaha berkomunikasi baik dengan kamu. Karena dia itu punya perasaan yang besar. Terkadang dia itu pingin ngelepasin kamu, tapi yang saya lihat di sini energinya dia akan usaha untuk kembali sama kamu dan memulai sesuatu hal baru atau awal baru dengan kamu. Seperti itu yang saya lihat ya. Ya, karena dia masih mempunyai perasaan yang sangat besar. Karena di sini ada Ace of Cup ya. Ace of Cup ini sampai meluber tumpe-tumpe ya, kata orang Betawi. Sampai tumpe-tumpe. Dia sungguh besar perasaan dia sama kamu. Ya, di sini ada Queen of Cup dengan King of Cup. Dia ngerasa kamu itu adalah pasangan dia. Pasangan yang cocok sesuai dengan kriteria dia. Seperti itu. Hanya saja saat ini dia seperti negative thinking sama kamu ya. Dia itu seperti negative thinking sama kamu. Dia berpikir jangan-jangan kamu sudah ada orang lain selain dia. Seperti itu. Tapi dia menyembunyikan perasaan khawatir dia. Dia tidak menunjukkan atau tidak gegabah. Itu yang saya lihat ya. Seperti apa perasaan seseorang ini? Ya, dia bimbang untuk menuju kamu. Dia ragu, tapi dia kayak berpikir ya untuk berhati-hati kalau misalnya mendekati kamu itu seperti apa. Dia kayak membaca kamu dulu, dia ingin memantau kamu dulu diam-diam, dia ingin membaca situasi dulu. Itu yang saya lihat. Seperti apa perasaan seseorang yang memantau kamu diam-diam? Seperti apa perasaan seseorang yang memantau dan mengamati kamu diam-diam? Ya, dia ngerasa kosong tanpa kamu ya. Dia ngerasa dingin hubungan ini, kayak nggak tahu arahnya kemana. Tapi dia sedang memantau dan memperhatikan kamu untuk saat ini ya. Perasaan dia itu masih sangat besar kepada kamu, tapi dia ragu sama kamu. Dia kayak kurang kepercayaan sama kamu ya. Tapi dia akan berusaha sih yang saya lihat untuk menaklukkan situasi. Seperti itu yang saya lihat. Karena dia sama kamu itu adalah pasangan cocok dia, pasangan serasi bagi dia. Kamu sesuai dengan kriteria dia. Ya, di sini ada tentang kebebasan juga. Wah, dia berpikir apakah kamu mau berkeluarga dengan dia? Atau dia sudah berkeluarga, atau kamu yang sudah berkeluarga? Karena di sini tadi ada tentang tantangan ya atau rintangan ya, cinta yang penuh tantangan, penuh rintangan seperti itu. Benar-benar Two of Cup. Ini orang kamu suka dia, dia suka kamu yang saya lihat. Hanya saja ada konflik dan juga ada yang sudah berkeluarga di sini yang saya lihat ya, cinta segitiga intinya ya. Dan seseorang ini juga pernah terikat kerja atau keuangan atau kontrak di antara kalian. Bisa jadi dia ini bosmu atau dia ini bawahanmu, seperti itu ya. Seseorang ini juga pernah memberikan uang atau kamu yang pernah memberikan uang. Ada transaksi keuangan di sini yang saya lihat. Oke. Kita cek dulu ya, baru nanti pergerakan dia apa. Kita cek dulu energi dia seperti apa, energi seseorang ini yang masih memantau kamu ya. Di sini ada the fish ya, uang, keberuntungan, investasi, ikan. Ya, hidup dia itu penuh dengan keberuntungan, hoki. Ya, apapun yang dia inginkan
Ya, intinya seseorang ini penuh dengan keberuntungan, keberlimpahan, saya lihat ya. Mudah mendapatkan apapun yang dia inginkan. The Bear ya, berjiwa kepemimpinan. Dia cukup berpengaruh ya. Di kalangan dia ya, cukup berpengaruh. Dia bisa jadi bos ya. Dia juga punya sifat atau sikap sedikit agak bosi ya, suka mengatur seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang ini? Kalau misalnya dia itu bekerja di perusahaan, dia sudah mempunyai kedudukan yang tinggi. Kalau dia bos, dia mempunyai perusahaan sendiri atau bisnis sendiri, seperti itu ya. Karena dia memiliki jiwa kepemimpinan juga, dia cukup berpengaruh ya, yang saya lihat. Seseorang ini bisa jadi sudah menikah ya, sudah punya komitmen dengan orang lain. Atau dia, sebagian dari mereka yang saya lihat sudah pernah berjanji atau berkomitmen sama kamu ya. Di sisi lain yang saya lihat, seseorang ini punya kontrak kerja dengan kamu ya. Atau ada proposal seperti itu untuk kontrak dengan kamu. Orangnya cukup tegas, berkemauan keras ya, tidak bertindak cepat intinya ya. Independen juga orangnya, senang memimpin ya. Target oriented, cukup logis, visioner, serius, aktif dan dinamis ya. Cukup dominan orangnya ya. Terkadang dia itu dingin, terkadang dia itu ceroboh, cepat berpuas diri ya. Terkadang dia juga sarkastik seperti itu ya. Orangnya powerful ya, cerdas, suka tantangan, percaya diri, dominan ya, karismatik, natural leader. Dia itu kayak misalnya orang punya masalah, curhat ke dia, dia itu langsung bisa dapat ide-ide untuk memecahkan masalah, seperti itu ya yang saya lihat. Orangnya cukup menarik ya, sangat menarik, ekstrovert, sangat sukses di karirnya ya. Bisa itu yang tadi saya bilang, dia bisa jadi sudah memiliki, udah mapan itu intinya. Lebih suka menyendiri, sebagian dari mereka lebih suka menyendiri ya, lebih produktif di tempat sepi, senang bekerja sendiri, sering dibilang pendiam ya, tapi dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ada tentang kapal juga di sini, bisa jadi dia itu bekerja di kapal atau dia sering melakukan perjalanan bepergian ke luar negeri atau melakukan transportasi melalui kapal, seperti itu ya, karena ada kapal. Ada juga laut di sini, bisa jadi dia itu suka main di laut seperti itu ya, atau surfing atau apapun itu, atau berenang di laut atau menyelam seperti itu. Ada juga di sini tentang buku ya, bisa jadi dia itu suka membaca buku, mengambil pengetahuan dari buku ya. Dan sebagian dari mereka yang saya lihat cukup ahli ya, dan penuh rahasia. Itu yang saya lihat, dia itu penuh rahasia. Dia nggak akan membuka siapa diri dia yang sebenarnya kepada orang lain, atau dia cukup misterius seperti itu. Sebagian dari mereka juga yang saya lihat di sini banyak yang suka bohong ya, atau menutupi sesuatu, berbohong sesuai kemauan dia, keinginan dia. Seperti itu ya. Cukup lumayan sering berbohong juga. Terorganisir ya, kooperatif, mandiri, percaya diri, pandai merawat diri. Jadi di sini yang saya lihat, dia itu kalau dia perempuan suka kayak merias diri, merawat diri untuk memperbaiki postur tubuh seperti itu, atau yoga, apapun itu, pandai merawat diri, terlihat charming seperti itu. Orangnya juga penyayang keluarga ya, family man bisa seperti itu, atau berjiwa keibuan atau berjiwa kebapaan. Dia itu merawat keluarga, merawat rumah ya. Sebagian dari mereka juga kalau di rumah tuh suka di rumah gitu. Sebagian dari mereka, karena ini tidak semua, menarik banyak energi ya, makanya ditonton sampai habis, jangan di skip sayangku. Oke? Sebagian dari mereka juga yang saya lihat senang bergaul ya, banyak bicara ya, dia punya waktu banyak, aktif, cukup aktif orangnya ya. Orangnya hangat, humoris, emosional, antusias, ekspresif, kreatif,
ya. Dia mudah menghidupkan suasana. Misalnya tadi kita ini lagi bosan, tapi kalau ketemu dia itu rasanya hidup aja suasana, seperti itu ya. Pekerja keras, ambisius, komunikator, realistis, dan pemalu, sedikit pemalu ya. Orangnya juga suka memberikan surprise atau hadiah ya. Ada tentang bunga juga di sini, bisa jadi rumah dia penuh dengan bunga atau dia pernah memberikan bunga kepada kamu, seperti itu ya. Orangnya tata keramanya cukup baik ya. Tata keramanya cukup baik, sopan, seperti itu. Oke, adakah sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini? Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui. Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi saya untuk melepaskan Anda ya. Berarti ini orang yang sudah pernah kamu kenal ya. Seseorang yang memantau kamu dan mengamati kamu diam-diam ini, seperti itu orangnya. Anda menginspirasi saya, barangkali dia sudah banyak kenal orang lain di luar sana, tapi yang membuat dia itu tertarik cuman kamu. Seperti itu ya. Saya ingin memberitahu Anda bagaimana perasaan saya. Barangkali selama ini dia itu bersikap dingin sama kamu. Kamu tidak tahu apa mau dia, tapi hubungan berjalan seperti itu. Ya. Barangkali selama ini kamu lihat dia dingin, seperti cuek, kayak on off, tapi nyatanya dia itu ingin memberitahu bagaimana perasaan dia. Cuman dia kadang kayak memilih diam ya. Saya tidak ingin mengecewakan Anda. Sebenarnya dia itu nggak ingin mengecewakan kamu ya. Itu yang saya lihat. Hatiku memberitahu saya untuk melakukannya. Nah, ibaratnya hati dia itu selalu mengarahkan dia ke kamu ya, karena di sini ada kompas yang saya lihat ya. Hati dia itu selalu mengarahkan dia itu untuk ke kamu, tertuju ke kamu, seperti itu. Saya minta maaf, saya tidak bisa berbuat baik untuk Anda. Nah, kalau dia seseorang yang memantau kamu atau mengamati kamu diam-diam ini pernah buat salah sama kamu, dia itu sebenarnya ingin minta maaf sama kamu. Ya, tapi orang bersifat bosi ini ya, dominan ini, dia itu agak sulit. Tapi kalau kamu ingin tahu, agak sulit maksud saya minta maaf, tapi sesungguhnya yang tidak kamu ketahui itu sebenarnya dia ingin minta maaf kalau dia selama ini tidak berbuat baik kepada kamu ya. Anda adalah hal terbaik dalam hidup saya. Nah, kamu adalah hal terbaik yang pernah dia miliki, seperti itu ya. Saya berharap segalanya bisa berbeda ya. Barangkali di antara kalian ada konflik ya, seperti yang tadi relate ya. Dia berharap semua bisa baik-baik saja kembali ya. Pikiran dan hati saya selalu kembali kepada Anda. Paham ya? Pikiran dan hati dia itu selalu kembali kepada kamu ya. Walaupun dia itu punya banyak teman, banyak relasi ya, banyak gebetan, tapi dia itu hanya menomorsatukan kamu. Itu yang saya lihat ya. Karena dia itu kalau dia kan populer nih, dikenal banyak orang, tapi dia itu hanya tertarik sama kamu ya. Dia seolah nggak percaya bahwasanya dia itu mencintai kamu ya. Makanya dia mengamati kamu. Oke. Apa yang akan dia lakukan ke depannya dalam hubungan ini ya. Kita cek dulu energinya. Apa yang akan dia lakukan oleh seseorang yang mengamati kamu, dan ya oleh seseorang yang mengamati kamu diam-diam. Oke. Apa yang akan dia lakukan? Kita cek dulu ya ke depannya. Apa yang akan dia lakukan ke depannya kepada kamu ya, para penonton. Ya, keseimbangan di sini ada keseimbangan ya, take and give. Dia akan berbuat lebih baik ya, memberi dan menerima. Dia akan seimbang, dia akan lebih adil sama kamu. Misalnya apa yang kamu inginkan, dia akan memberikannya. Itu yang saya lihat ya. Apa yang akan dilakukan? Oh, iya, dia akan bergerak maju ke kamu. Knight of Swords ya, dia akan komunikasi sama kamu. Ya, memenangkan hubungan, keluar lagi Six of Wands. Dia akan berusaha memenangkan hati kamu kembali, itu yang saya lihat. Hanya saja dia harus kayak bohong dulu ya, bohong yang saya lihat. Jadi ada antara dua pilihan juga ya, kamu harus berhati-hati juga ya. Perhatikan tanda-tanda merahnya atau titik merahnya. Atau kamu kan sudah tahu dia nih, orang ini nanti dari ciri-cirinya, makanya jangan di skip ya. Kamu sudah tahu apakah baik, apakah buruk, atau hanya azas manfaat ya. Kadang-kadang ada orang
memberikan kita jalan untuk kita suka, tapi karena memang dia ada maunya, seperti itu ya. Jadi kamu harus hati-hati. Seseorang yang memantau kamu diam-diam, seseorang yang memantau kamu diam-diam ini, yang saya lihat dia tuh kayak mengatur strategi gimana caranya biar, misalnya kalau dia punya pasangan yang lain, dia kan berbagi ke kamu, berbagi ke yang lain, dan kayak adil gitu. Emang mau? Ya tapi itu tergantung kamu ya, kamu harus perhatikan dulu mau nggak, walaupun dia adil, mau nggak gitu. Oke, kita cek lagi seperti apa yang akan dia lakukan. Maksudnya kalau misalnya dia punya orang lain, dia akan adil ke sana dan adil ke kamu. Seperti itu yang saya lihat ya. Iya, tetap dia akan menggunakan kebohongan jadinya untuk dekat ke kamu. Ya. Seperti apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang memantau dan mengamati kamu diam-diam? Seperti apa yang akan dilakukan? Tapi ini tidak semua ya. Kalian harus tahu bahwa pihak lain itu belum tentu karena pasangan, belum tentu karena itu saja, bisa jadi itu ibunya, ayahnya, saudaranya, atau pekerjaannya, seperti itu ya. Karena di sini yang saya lihat dia memang benar-benar sayang sama kamu ya. Ada perasaan yang terus bertumbuh ya. Cuman dia kayak ngerasa berat sih yang saya lihat. Tapi dia akan melewati tantangan itu. Karena dia ingin menang dalam hubungan. Ya, walaupun dia ngerasa berat, kelelahan, tapi dia akan melakukannya. Nah, ada kebahagiaan, ada tentang keluarga. Dia akan memberikan kamu kenyamanan juga sih. Atau komitmen, itu yang saya lihat. Kalau kamu butuh komitmen, itu yang akan dia berikan. Seperti itu ya. Jadi di sini karena kalian banyak sekali orangnya, di sini tidak semuanya tentang atau melulu tentang pasangan ya. Pihak lain ini tidak. Makanya kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan personal reading, private reading ya. Seperti itu ya. Karena di sini ada tentang pihak lain. Pihak lain itu bisa banyak, keluarganya, ibunya, ayahnya, saudaranya, ataupun pekerjaannya. Seperti itu ya. Jadi dia ini ingin bergerak maju ke kamu. Walaupun dia ngerasa berat. Tapi dia ingin ada kesuksesan dalam hubungan. Seperti itu. Tapi dia masih harus melakukan kebohongan. Itu yang saya lihat. Tapi dia, walaupun dia bohong, dia tujuannya itu menurut saya itu, kebohongan dia itu tujuannya itu untuk mengambil simpati kamu kembali. Itu yang saya lihat ya. Oke. Di sini ada inisial ya, inisial nama kamu, nama dia, nama pulau, nama kota, nama negara. Oke. Ada L, ada A, ada C, ada E, lace. Ada Y, ada X, bisa jadi mantan kamu juga. Ada F, Fanta ya. Ada D, ada Q, ada G, ada T, dan ada R. Oke, kita pindah dulu ya. Ada Sio juga ya, barangkali zodiak ya, barangkali zodiak kamu, zodiak dia, seperti itu ya. Zodiak yang berkaitan dengan seseorang yang mengamati kamu dan memantau kamu diam-diam. Ada Taurus di sini. Ada Capricorn. Ada Pisces. Ada Scorpio. Ada Cancer. Ada Aquarius, ada Gemini, dan ada Aries. Oke, kita pindah dulu ya. Di sini ada bulan, barangkali bulan lahir kamu, bulan lahir dia, ya seperti itu. Atau bulan yang ada momen-momen spesial diantaranya. Ada bulan Maret, ada bulan Oktober, ada bulan Desember, ada bulan November, ada bulan April, ada bulan Juli, ada bulan Juni, ada bulan Mei, ada bulan Agustus. Oke, kita pindahin lagi.
Di sini ada tentang weton ya, barangkali weton lahir kamu, weton lahir dia. Oke, weton yang berkaitan dengan seseorang yang memantau dan mengamatimu diam-diam. Ada Senin Pon, ada Senin Kliwon, ada Jumat Wage, ada Selasa Pahing, Jumat Legi, Kamis Wage, ada Sabtu Wage, ada Rabu Pahing, dan ada Sabtu Pon. Oke, share dulu. Di sini juga ada sio. Ada sio, barangkali sio kamu, sio dia ya. Mari kita lihat sio yang berkaitan. Ada sio monyet, ada sio kerbau, ada sio macan, ada sio kambing, ada sio ayam, ada sio tikus, ada sio naga, ada sio kuda. Oke, kita pindah lagi. Di sini ada angka juga ya. Barangkali angka ini signifikan buat kamu. Angka nomor telepon, nomor rumah, ya. Tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, seperti itu. Dengan seseorang yang memantau dan mengamatimu diam-diam. Ada angka 28. Ada angka 6. Ada angka 26, ada angka 13, ada angka 21, ada angka 17, ada angka 16, ada angka 19, ada angka 10, ada angka 15, ada angka 14, ada angka 2. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi di sini bijak-bijak, jangan di skip-skip ya. Itu yang selalu saya bilang biar kalian tahu bahwa readingan ini untuk kalian apa bukannya ya. Sampai di akhir video seperti itu. Karena di sini menarik banyak sekali energi. Jadi kalau kalian ingin energi kalian saja ditarik, selalu saya bilang konsultasi ya, private reading di 081364498128 dan tentunya berbayar ya, 150.000. Wajib transfer dulu baru konsultasi. Oke, seperti itu karena sudah ada pesan otomatis di sana ya untuk noreknya, nomor rekeningnya seperti itu ya. Dan itu ingat ya, hanya atas nama Sarah Felicia. Oke. Sampai di sini dulu ya. Saya udah bilang kan, udah jelaskan tadi semuanya di awal. Kalau kalian ingin menarik energi pasangan ataupun kerezekian atau apapun itu ya. Kalau kalian yang melakukan medianya tidak ada penambahan biaya. Kalau saya yang melakukan medianya ada penambahan biaya pakai mahar tentunya ya. Oke, sampai sini dulu ya. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.